Halo guys, kembali lagi bersama saya William di channel William Z Manhwa. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Oke semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari reinkarnasi ke tubuh OP. Recap singkat dari episode sebelumnya, yaitu kejadian yang mengagetkan orang dari sekte Swantian dan si Raja Iblis King Peng, dengan kenaikan ranah si Junlin secara tiba-tiba setelah menahan serangan dari si burung King Peng itu. Kalau begitu kita lanjut ke cerita sekarang. Orang dari sekte Swantian masih tidak percaya dan masih terkejut dengan kejadian yang baru dilihat. Mereka mengatakan Junior Ye sebenarnya berada di ranah Neschen Seoul. Sungguh sangat mengejutkan karena tidak ada satupun di provinsi Gurun ini yang berada di ranah Neschen Seoul, dan sekarang di sekte kita memiliki satu orang yaitu Junior Ye. Melihat Ye Junlin ranahnya berada di atasnya, si Raja Iblis King Peng pun langsung memohon kepadanya seraya ia mengatakan, apapun yang terjadi barusan adalah salah paham, jadi ayo berdamai saja, sambil bercucuran keringatnya. Lalu, Ye Junlin menolak ajakannya itu dan dia mengatakan, kesalahpahaman? Kau bahkan menghancurkan sekteku, dan sekarang kau bilang itu hanyalah sebuah salah paham? Seraya Ye Junlin mengatakan itu, tiba-tiba muncul notifikasi sistem yang memberi selamat. Lalu dia juga memberikan hadiah acak berupa Great Desolatio Imprisoning Heaven Finger. Sebentar guys, dikarena nama Ye Junlin cukup sulit untuk disebut, maka Mimin akan mengubah namanya menjadi Junlin saja, agar mudah diingat untuk kedepannya. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke ceritanya. Junlin pun mengatakan, kalau begitu bagaimana jika aku menghabisi seluruh keluargamu, dan aku mengatakan maaf, apakah kau akan mengabaikannya? Seraya ia sedang mengcasting suatu jurus. Mendengar itu pun mata burung besar itu terbelalak, dan dia sangat merasa kesal sampai urat-uratnya pun sudah muncul di kepalanya. Seraya ia mengatakan kultivasimu hanya sedikit lebih baik dariku dan itu tidak terlalu memiliki jarak yang besar, tapi kau benar ingin melanjutkan ini sampai akhir? Lalu Junlin pun mengatakan, aku tidak ingin ribut dengan seseorang, tapi jika orang itu mengusikku, aku tidak bisa menahan diriku lagi, dan jangan lupa sampah sepertimu mungkin membantai banyak orang untuk mencapai ranahmu sekarang itu, dan sekarang kau pantas mendapatkan yang lebih buruk dibandingkan kematian. Seraya ia menunjuk ke si burung besar King Peng itu, dengan aura yang bergejolak di sampingnya. Raja Iblis King Peng pun membalas perkataan Junlin. Ia berkata, oh ya, kalau begitu manusia sepertimu tidak akan ku beri ampun, dan aku juga akan membakar intiku jika itu dibutuhkan untuk mengalahkanmu. Lalu Junlin pun mengatakan tangannya yang sedang memegang suatu bola energi. Seraya ia mengatakan silahkan saja kalau kau bisa. Lalu langit pun bergemuruh, dan daratan pun berguncang. Lalu kita diperlihatkan muncul suatu jari besar yang merobek langit. Dan ternyata jari itu adalah jurus Junlin, yang bernama Flow of the Four Heavens. Si Raja Iblis King Peng pun terkejut. Seraya ia memohon ampun kepada Junlin. Ia mengatakan, tunggu Junlin, kau boleh mengambil apapun dariku, asal jangan bunuh aku. Kumohon, aku baru saja mencapai ranah Neschen Seoul, dan aku belum siap mati, jadi tolong jangan bunuh aku. Namun sayang seribu sayang, karena nasi sudah menjadi bubur, Junlin tidak memperdulikan kata-katanya, dan dia langsung menghantamkannya. Duer, sampai bumi pun ikut bergetar. Dengan tergepreknya si Raja Iblis King Peng, pasukannya pun panik, dan mulai berlari ke sana kemari untuk bersembunyi dari Junlin. Namun Junlin tidak membiarkan mereka kabur, dan Junlin pun langsung menghancurkan mereka semua, dengan jurus tangan raksasanya yang diarahkan untuk mengejar dan menghancurkan para pasukan dari klan iblis. Dengan selesainya semua masalah, Junlin pun langsung menghampiri ketua sekte Su, lalu panjang lebar mereka berbicara. Yang intinya adalah Junlin mengatakan bahwa semuanya sudah selesai dan ketentuan sekte Su pun sangat berterima kasih kepada Ye Junlin atas bantuannya. Lalu kita pun di sini diperkenalkan dengan orang-orang yang bertarung bersama ketua sekte Su. Yang pertama adalah yang perempuan, dia bernama Sukianse. Master puncak dari puncak Heavenly Fragrance, sekte Profound Heaven. Lalu yang kedua adalah seorang bapak-bapak yang berambut gondrong, yang bernama Zhao Dezhu. Master puncak dari puncak Hidden Sword, sekte Profound Heaven. Lalu tiba-tiba saat mereka sedang berbincang-bincang, datang murid dari sekte Swantian. Dia melapor bahwa sekte telah diserang oleh sekte Wind Thunder, dan mereka juga menjarah tambang roh serta urat nadi para murid sekte Swantian yang berjaga di tambang roh tersebut. Mendengar itu pun ketua sekte Su sangat marah. Dia pun mengatakan, para bajingan itu cukup berani juga, tanpa nadi roh kultivasi kita menjadi tidak berguna, oleh sebab itu kita harus membawa para murid dan mengambil apa yang harusnya menjadi milik kita. Apakah kau ikut adik Junior Ye? Ucapan ketua sekte Su. Junlin pun bergumam di dalam hati. Dia mengatakan, sekte Wind Thunder adalah salah satu sekte terbesar dari 6 sekte di provinsi ini. Dan kami juga pernah bentrok sebelumnya di masa lalu.
Mereka adalah orang-orang yang licik. Mereka memanfaatkan penyerangan klan iblis, lalu menginvasi saat klan kami sedang lemah. Lalu tiba-tiba notif sistem pun muncul. Sistem mengatakan, pergilah ke sekte Wind Thunder untuk mendapatkan hadiah besar. Mendengar itu pun Junlin sangat senang. Dan dia pun langsung sokeren di depan rekan-rekannya dengan mengatakan, kalian tangani urusan kalian, aku ingin pergi ke sekte Wind Thunder dan membantai mereka semua. Ketua sekte Su pun hanya bisa mengacungkan jempolnya seraya mulutnya masih menganga, lalu Junlin pun langsung terbang pergi meninggalkan mereka semua, seraya ia mengatakan, kalian urusi urusan di sini, aku pergi dulu. Lalu Sin pun berpindah. Kali ini kita berada di sekte Wind Thunder, lalu kita pun diperlihatkan percakapan antara murid sekte Wind Thunder. Intinya dari percakapan mereka adalah mereka sangat senang karena telah menjarah tambang roh dan merebut pembuluh darah roh dari murid-murid sekte Suantian, dan mereka juga mengatakan bahwa ada tokoh besar terkemuka dari sekte Featheret Immortal sedang berkunjung ke sekte Wind Thunder mereka. Lalu kita berpindah ke master dari sekte Wind Thunder yang bernama Chen Yunhai. Ketua sekte tersebut sedang berbicara dengan tokoh terkemuka yang berasal dari sekte Featheret Immortal yang bernama Tetuamu. Inti dari percakapan mereka adalah Master sekte Wind Thunder yang sangat senang dengan perkembangan anaknya yang bernama Chen Xiao dan dia sangat berharap jika anaknya kelak bisa jadi seorang immortal. Lalu setelah percakapan panjang mereka, Tetua Mu pun memberikan suatu kotak yang dititipkan dari anak Master sekte Wind Thunder. Kotak itu berisi pil Nas Chen Soul tingkat atas. Melihat itu pun Master sekte Wind Thunder matanya berbinar-binar, dan wajahnya sangat senang dengan hadiah yang diberikan anaknya itu. Namun Master sekte Wind Thunder masih khawatir akan ancaman yang akan dilancarkan dari si Raja Iblis King Peng ke depannya. Tapi Tetua Mu pun menepis kekhawatirannya dengan mengatakan bahwa dia akan mengurus Raja Iblis tersebut. Mendengar itu pun Master sekte Wind Thunder sangat berterima kasih kepada Tetua Mu. Lalu tiba-tiba saat mereka masih mengobrol, datang suatu tabrakan keras, yang tidak lain tidak bukan, itu adalah serangan dari Junlin, yang menerobos masuk hingga menghancurkan arai pelindung dan pintu dari aula utama sekte Wind Thunder. Kejadian itu pun mengejutkan semua orang yang berada di dalam aula utama sekte. Mereka terkejut dengan kehadiran Junlin di tengah-tengah mereka. Lalu Junlin pun mengatakan, jadi ini sekte Wind Thunder itu. Melihat Junlin tepat di depannya, Master sekte Wind Thunder pun mengatakan, siapa yang berani menyerbu aula kami? Apakah orang itu bosan hidup? Lalu dengan gayanya yang narsis itu, Junlin pun memperkenalkan dirinya. Dan dia juga mengiyakan perkataan Master sekte Wind Thunder. Dia berkata ingin menyerbu sekte ini. Melihat kerusakan serta aura yang dipancarkannya Junlin, mereka pun menjadi tercengang dikarenakan aura Junlin yang berada di ranah Nas Chen Soul. Lalu tiba-tiba muncul notif sistem yang memberitahu Junlin, jika ia telah membuka Human King Seal dan Seni Great Void. Melihat itu pun Junlin sangat senang. Ia mengatakan sepertinya akan lebih banyak permainan yang akan dimainkan kali ini. Lalu kita dipindahkan kepada gumaman dari Master sekte Wind Thunder. Ia bergumam, Kultivator Nas Chen Soul. Perasaan kami tidak memiliki masalah dengan seorang kultivator Nas Chen Soul. Tunggu ya Junlin, nama itu terdengar tidak asing. Lalu ia pun menanyakan kepada Junlin, ada kepentingan apa Tuan mengunjungi sekte kami? Lalu Junlin pun membalas perkataannya dengan mengatakan, jangan pura-pura bodoh, kau bekerja sama dengan klan iblis untuk menginvasi kami kan? Dan sebagai gantinya sekarang aku akan menghapuskan sekte Wind Thunder dari peta benua ini. Mendengar itu pun, Master sekte Wind Thunder mengingatnya jika dulu Ye Junlin adalah orang yang telah kehilangan kultivasinya, dan ia mengira Ye Junlin sudah mati, namun ternyata dia malah berada di ranah Nas Chen Soul. Hal ini membuatnya terkejut dan ketakutan. Lalu ia pun meminta tolong kepada Tetuamu dengan mengatakan bagaimana sekarang apa yang harus kita lakukan Tetuamu. Lalu Tetuamu pun langsung mengeluarkan aura mengerikannya, yang berwarna ungu, seraya ia mengatakan, anak muda, berlututlah dan hancurkan kedua tanganmu, dengan begitu aku akan membiarkanmu keluar hidup-hidup dari sini. Lalu Junlin pun membalas perkataan Tetuamu, dengan wajah meledeknya, ia berkata, apakah kau serius Pak Tua? Apakah kau mengira aku akan menjilatmu? Mendengar hal itu pun, Tetuamu langsung marah dan dia mengeluarkan aura ungunya, yang menekan orang-orang di sekitarnya, hingga aura ungunya juga menyelimuti seisi aula. Lalu para keroco yang berada di situ pun mengatakan tekanan dari seorang master di ranah Divine Transformation sangatlah gila. Melihat kejadian ini pun Master sekte Wind Thunder mengatakan, habislah kau Junlin, memohon ampunlah, agar nyawamu dapat diampuni, hahaha. Namun Junlin tidak menggubrisnya, ia masih santai bahkan masih cengengesan seraya ia mengatakan, Divine Transformation ya? Oh, ini akan terasa menyenangkan.
Scene pun berpindah. Kali ini kita berpindah kembali ke Ketua Su dan rekan-rekannya yang telah sampai di tambang roh. Oh ya guys, sebelum lanjut Mimin ingin memberitahu, jika ada perubahan nama, yang tadinya adalah Sekte Suantian, berubah nama menjadi Sekte Profound Heaven. Oke, kalau begitu kita lanjut ke ceritanya. Cerita berlanjut di mana Ketua Sekte Su, menghampiri murid dari Sekte Wind Thunder yang sudah dia kalahkan, seraya ia menginterogasinya. Melihat dirinya sudah tidak mampu bertarung lagi, murid Sekte Wind Thunder pun mengatakan hal jujur yang dia ketahui. Dia mengatakan bahwa salah satu tetua dari Sekte Featherhead Immortal sedang berkunjung ke sektenya sekarang. Mendengar itu pun Ketua Sekte Su sangat terkejut, dikarenakan Sekte Featherhead Immortal adalah salah satu sekte terkuat. Melihat raut wajah terkejut Ketua Sekte Su, murid Sekte Wind Thunder itu pun melanjutkan kata-katanya seraya cengengesan. Dia berkata, tetua itu mendatangi Sekte Wind Thunder kami karena anak dari Master Sekte kami telah diterima menjadi murid di Sekte Featherhead Immortal, karena bakatnya yang sangat luar biasa. Dikarenakan murid dari Sekte Wind Thunder itu terbawa suasana senangnya, dia pun mengatakan kepada Ketua Sekte Su, untuk menyerah dikarenakan jika dia tetap memaksa melawan maka sekte-nya akan diratakan dengan tanah. Namun belum selesai dia berbicara, tubuhnya langsung ditebas oleh Ketua Sekte Su. Lalu Ketua Sekte Su pun mengatakan, kita harus pergi ke Sekte Wind Thunder untuk membantu Junior Ye di sana. Dan dijelaskan juga oleh salah satu tetua dari Sekte Profound Heaven. Dia mengatakan bahwa tetua dari Sekte Featherhead Immortal, rata-rata ranahnya berada di ranah Divine Transformation, dan mereka sangatlah kuat. Setelah mengatakan itu mereka pun langsung pergi menuju Sekte Wind Thunder. Seraya Ketua Sekte Su mengatakan, bertahanlah Junior Ye, kami akan segera datang. Lalu Sin pun berpindah kembali ke Sekte Wind Thunder. Lalu kita pun berpindah ke Master Sekte Wind Thunder. Dia masih saja mengolok-olok Ye Junlin. Dia mengatakan, sepertinya dia sudah sangat ketakutan tuh tetuamu, seraya dia tertawa. Menjawab perkataan Master Sekte Wind Thunder, tetuamu pun mengatakan, kultivator rendahan ini sangatlah sombong. Bahkan sektenya saja bagaikan debu, jika dibandingkan dengan Sekte Featherhead Immortalku, namun dia berani-beraninya memancing amarahku. Dan sekarang aku akan menghancurkannya, beserta sektenya sekaligus. Mendengar itu pun Junlin bukannya takut, tapi dia malah menantang tetuamu, dengan mengatakan, ayo, lakukan, hancurkanlah aku. Mendengar itu pun tetuamu sangat marah, hingga dia mulai mengeluarkan aura-aura petir di sekeliling tubuhnya. Melihat tetuamu yang sudah emosi, Junlin pun lanjut memanas-manaskannya, hingga tetuamu pun sudah tidak bisa lagi menahan emosinya, dan langsung melompat ke arah Junlin seraya dia mengerahkan suatu serangan dari tangan kanannya. Lalu tiba-tiba muncul notif dari sistem. Sistem mengatakan bahwa Junlin telah mengaktifkan pasifnya, yaitu mendapatkan kultivasi lebih tinggi dari lawannya, dan Junlin juga sekarang telah berada ranah akhir Divine Transformation. Dengan begitu, Junlin pun langsung menangkis, dan bahkan menghancurkan serangan dari tetuamu. Melihat itu pun tetuamu langsung terkejut dan terheran-heran. Bahkan bukan hanya tetuamu saja yang terkejut, namun seisi aula, dan Master Sekte Wind Thunder pun terkejut akan kenaikan ranah Ye Junlin yang secara tiba-tiba. Dan bahkan mereka masih bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi. Melihat wajah terkejut semua orang, Junlin pun langsung mengejek tetuamu, dengan mengatakan, Pak Tua, kau pikir teknikmu lebih baik dariku? Mendengar ejekan dari Junlin, tetuamu pun langsung menyiapkan kuda-kudanya untuk mengeluarkan teknik pamungkasnya, yang bernama Tai Azure World Palm. Lalu tiba-tiba muncul banyak telapak tangan yang bersiap menyerang ke arah Ye Junlin. Melihat Ye Junlin diam saja dan tidak bergerak, tetuamu pun mengatakan, anak muda, mati di tanganku adalah suatu kehormatan bagimu yang berasal dari sekte terpencil. Lalu Junlin pun membalas perkataannya dengan mengatakan, trik kecil seperti itu tidak perlu dipamerkan di hadapanku. Setelah mengatakan itu Junlin pun langsung merapalkan teknik yang bernama Human King Seal. Lalu setelah Junlin mengatakan itu muncullah suatu tangan raksasa dari dalam tanah. Lalu seiring berjalannya waktu, tangan raksasa tadi telah sepenuhnya menjadi raksasa, yang sangat kuat, dan terlihat seperti Susanoo. Melihat teknik Junlin itu pun, Master Sekte Wind Thunder itu sangat amat terkejut, dan tidak percaya dengan apa yang ada di depannya. Setelah merapalkan teknik raksasa sebelumnya, yang membuat seisi aula terkejut, Junlin pun lanjut menyerang tetuamu lagi, dengan menggunakan teknik keduanya, yang bernama The Human King Reigns Supreme. Yaitu teknik hentakan telapak tangan dari wujud Susanoo-nya itu. Melihat itu pun tetuamu pun sangat terkejut, dan panik, seraya mencoba menahan serangan tersebut. Lalu sebelum serangan itu mengenainya, dia terus memohon,
dan bahkan dia mengatakan jika dia tewas di sini, sekte Featherhead Immortal tidak akan mengampunimu. Lalu Junlin pun membalas perkataannya dengan sangat emosi. Junlin mengatakan, kau masih bisa mengancam, saat nyawamu sudah diambang kematian, kalau begitu orang sepertimu akan kumusnahkan. Duer, telapak tangan raksasa itu pun langsung menghancurkan tubuh tetuamu sampai berkeping-keping. Melihat kekuatannya Junlin yang bisa mengalahkan tetuamu, Master Sekte Wind Thunder pun langsung bersujud dan meminta maaf kepada Ye Junlin, dan dia juga mengatakan jika dia akan bersumpah untuk tunduk dan melayani Ye Junlin. Melihat Master Sekte mereka memohon dan bersujud kepada Ye Junlin, para murid dan tetua Sekte Wind Thunder pun ikut sujud dan meminta pengampunan dari Junlin. Seraya mereka mengatakan, kami akan mengikuti Anda, dan kami juga akan menjadi anjing setia Anda. Mendengar itu pun Junlin mengatakan jika mereka tidak pantas untuk menjadi anjingnya. Mendengar hinaan dari Junlin, Master Sekte Wind Thunder pun merasa kesal dan sangat marah dengan perkataan Ye Junlin tersebut, lalu dia pun membalas perkataannya dengan mengatakan, anakku adalah seorang yang ditakdirkan menjadi seorang immortal, dan bahkan dia saat ini adalah murid pribadi dari salah satu tetua dari sekte Featherhead Immortal. Jadi apakah kau yakin tidak akan mengampuniku? Mendengar ancaman dari Master Sekte Wind Thunder itu, Junlin pun langsung membalas perkataannya, dengan berkata, aku adalah tipikal orang yang akan menghancurkan siapapun yang mencoba memprovokasiku, dan sesuai dengan apa yang aku katakan maka aku akan menghancurkan Sekte Wind Thunder hingga hancur lebur. Dia mengatakan hal itu, seraya dia mulai menghancurkan Sekte Wind Thunder. Lalu Duer. Sekte Wind Thunder pun sekarang sudah resmi hancur lebur. Lalu saat Junlin sedang berdiri memandangi puing-puing bekas bangunan Sekte Wind Thunder, tiba-tiba muncul dari langit, Ketua Su dan para tetua lainnya. Mereka pun langsung menghampiri Junlin. Sesampainya mereka di hadapan Junlin, Ketua Su pun langsung menanyakan kabar Junlin, dan dia juga mengatakan, saudara junior Ye kau masih di sini. Mendengar pertanyaan itu pun Junlin mengatakan, ya aku kan memang di sini, kan aku sudah bilang jika aku akan menghancurkan Sekte Wind Thunder ini. Mendengar perkataan Junlin itu pun, Ketua Su langsung menarik tangan Junlin, seraya dia mengatakan, kau sangat beruntung hari ini Junior Ye, karena aku mendengar, jika akan ada salah satu tetua dari sekte Featherhead Immortal yang akan berkunjung ke sini, dan untuk sekarang sebaiknya kita pergi dari sini. Mendengar itu pun Junlin, langsung menepis kekhawatiran Ketua Su, dengan mengatakan, oh, orang tua itu, aku telah menghabisinya, jadi tenang sajalah. Mendengar itu pun Ketua Su langsung terkejut, dan terheran-heran kenapa itu bisa terjadi. Lalu dia juga menanyakan kepada Ye Junlin, bagaimana caranya dia bisa mengalahkan orang yang berada di ranah Divine Transformation. Lalu Junlin pun membalas perkataannya dengan mengatakan, aku sekarang berada di ranah Divine Transformation, jadi aku bisa menghabisinya. Dan Junlin juga mengajak Ketua Su, dan yang lainnya untuk menjarah sumber daya dari Sekte Wind Thunder ini. Mendengar itu pun Ketua Su pun bergumam di dalam hati, dia mengatakan, bagaimana bisa dia telah berada di ranah Divine Transformation, sungguh aku tidak percaya. Lalu saat Ketua Su dan Junlin sedang berbicara, tiba-tiba, salah satu tetua dari sekte Profound Heaven memanggil mereka, dia mengatakan, jika dia telah menemukan suatu kotak yang isinya adalah suatu pil Nescent Soul. Ya seperti yang kita tahu bahwa pil itu adalah pil pemberian dari anak Master Sekte Wind Thunder, yang dititipkan kepada tetuamu, untuk diberikan kepada ayahnya. Oke kita lanjut ke ceritanya, lalu Junlin pun menyarankan jika Ketua Su sajalah yang mengonsumsinya, dikarenakan agar Ketua Su menjadi lebih kuat. Mendengar itu pun Ketua Su sangat berterima kasih kepada Junlin. Lalu tiba-tiba saat mereka sedang berbincang-bincang, muncul notif sistem yang memberitahu Junlin, jika sistem mendeteksi calon murid, dan dia juga mengatakan apakah Junlin akan menerimanya, dan jika Junlin menerimanya maka dia akan mendapatkan hadiah yang tak terbayangkan. Melihat itu pun Junlin sangat senang dan berapi-api, seraya dia bergumam di dalam hati, dia mengatakan, ini luar biasa, ada misi baru lagi, dan sekarang adalah misi perekrutan murid, dan calon muridku juga adalah seorang Master Sekte Demon peringkat, True Immortal. Dan dia juga mengatakan, jika dia bisa berhasil merekrutnya, dan memanfaatkan pasifku untuk menjadi seorang True Immortal, maka aku bisa naik ke keabadian. Dia mengatakan itu seraya bibirnya menyeringai sangat bahagia. Lalu Ketua Su pun hanya bisa memandangi Junlin dari belakang. Lalu tiba-tiba ada salah satu tetua dari sekte Profound Heaven yang nyeletuk, dengan mengatakan, meskipun adik junior Ye telah menghancurkan sekte Wind Thunder.
Namun kita juga telah membuat marah sekte Featherhead Immortal, dan menurut kalian apakah sekte kita akan tetap bertahan di wilayah timur ini? Lalu Ketua Su pun membalas perkataan tetua itu dengan mengatakan bahwa sekte Featherhead Immortal adalah sekte yang memiliki pengaruh yang cukup besar, dan juga melampaui apa yang bisa kita tangani. Kemudian Ketua Su pun memanggil Junlin, seraya dia mengatakan, Junior Ye, kau adalah keturunan suci, dan kau jangan menyia-nyiakan masa depanmu di wilayah timur ini, dan sebaiknya kau pergi dunia luar, untuk mengasah bakatmu itu, dan kami juga akan menjaga sekte ini, ketika sekte Featherhead Immortal datang. Maka dari itu kau harus pergi, dan selama kau masih hidup, sekte Profound Heaven akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Dan para tetua pun mengiyakan perkataan Ketua Su, dan bukan hanya para tetua, namun murid-murid dari sekte Profound Heaven pun mendukung Ye Junlin agar pergi dari wilayah timur dan mengembangkan bakatnya di dunia luar. Mendengar dan melihat itu pun, Junlin sangat terkejut dan tersentuh hatinya, seraya dia bergumam di dalam hati, dia mengatakan, jika sekte ini adalah sebuah sekte kesatuan yang benar-benar luar biasa. Lalu selesainya dia bergumam di dalam hati, dia pun lanjut membalas perkataan dari Ketua Su, dengan mengatakan, aku menghargai perkataan kalian, namun aku tidak akan pergi dari sekte ini, dan aku juga akan membereskan kekacauan itu. Dia mengatakan itu seraya mulutnya tersenyum dan jiwanya sangat membara, lalu dia pun melanjutkan kata-katanya, dengan mengatakan, jika ketua sekte tenang saja, dan dia juga mengatakan bahwa dia harus pergi dulu karena ada urusan mendesak. Lalu Junlin pun langsung pergi meninggalkan mereka semua. Seraya Junlin pergi, Ketua Su pun mengatakan, jika begitulah Junior Ye, dia selalu menjadi pahlawan dari sekte Profound Heaven ini. Lalu Sin pun berpindah ke sebuah hutan bambu. Lalu kita pun dipindahkan ke seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh seorang kultivator tua. Kultivator tua itu mengira jika orang yang dikejarnya adalah seorang perempuan. Lalu orang itu pun membalas perkataan Pak Tua itu dengan mengatakan, jika dia bukanlah seorang perempuan. Tapi si kakek tua itu masih saja terus mengejarnya. Lalu pria itu bergumam di dalam hati seraya dia menceritakan bagaimana dia bisa berada di posisi ini sekarang. Dia mengatakan bahwa dia dulu adalah orang terkuat di wilayah tengah, dan dia juga adalah seorang ketua dari sekte Demonic Flame. Dan dia juga menceritakan, keadaan seperti sekarang ini, dikarenakan sektenya yang telah dihancurkan oleh musuh-musuhnya, dan dia juga harus meledakkan kultivasinya untuk melarikan diri. Dan dia juga mengatakan jika sekarang dia mendapatkan sebuah cobaan berupa, terjebak di dalam jurang terpencil ini dan dikejar oleh seorang patua mesum juga. Dia mengatakan itu seraya dia sangat kesal dan meneteskan sebuah air mata. Lalu saat pria itu sedang bergumam di dalam hati, patua itu pun langsung melayangkan sebuah serangan jarum ke arahnya, seraya dia mengatakan, hei nak, sebaiknya kau berlari lebih cepat. Melihat serangan itu pun, pria itu langsung menyiapkan suatu teknik pelindung yang bernama Crimson Flame Shield. Namun sangat disayangkan karena kekuatan serangan patua itu terlalu kuat, dia pun sampai terpental ke belakang, dan menabrak pohon-pohon bambu di belakangnya. Lalu setelah menahan serangan itu dia pun langsung berdiri seraya masih sempoyongan. Lalu Pak Tua itu pun sangat terkejut dan terheran-heran, karena melihat serangannya yang dapat ditahan oleh pria itu. Namun melihat kondisi pria itu, Pak Tua itu pun langsung menyangkal pikirannya tadi dan dia pun lanjut untuk menyerangnya lagi dengan menggunakan teknik pengikat yang dapat mengikat pria itu. Lalu setelah melihat pria itu sudah tidak berdaya lagi, dia pun langsung menghampirinya, lalu menggodanya seraya dia mencengkram mulut pria itu. Melihat sikap menjijikan dari Pak Tua itu, pria itu pun langsung marah dan membuka bajunya untuk meyakinkan Pak Tua itu bahwa dia bukanlah seorang perempuan. Melihat itu pun Pak Tua itu sangat terkejut, namun setelah dia mengetahui bahwa pria itu bukanlah seorang perempuan, namun dia tetap saja masih ingat melakukan hal mesum kepada pria itu. Mendengar perkataan Pak Tua itu pun pria itu langsung marah seraya dia merapalkan suatu teknik yang membuat aura di sekitarnya menjadi merah dan berapi-api. Melihat itu pun Pak Tua itu sangat terkejut, seraya dia mengatakan, jika teknik ini adalah teknik yang sangat kuat, bagaimana bisa orang itu menggunakan teknik sekuat ini? Namun menghiraukan perkataan Pak Tua itu, pria itu pun langsung menyerangnya dengan sebuah serangan api besar yang menuju ke arah Pak Tua itu. Melihat serangan itu Pak Tua itu sangat panik, namun sangat disayangkan karena serangan itu pun langsung menghantamnya, duar. Pak Tua itu pun langsung hangus terbakar api. Lalu dikarenakan pria itu menggunakan teknik yang sangat kuat, dia pun terlihat kelelahan dan dia juga mengatakan jika intinya hampir hancur karena menggunakan teknik tadi. Oleh sebab itu dia sekarang ingin bangkit dan mencari tempat aman untuk memulihkan tenaganya kembali. Lalu tiba-tiba saat pria itu ingin berdiri, ada suara yang mengatakan, hahaha, memang pantas orang tua mesum itu mendapatkan hal itu.
Lalu pria itu pun menengok ke belakang seraya dia mengatakan, siapa di sana? Lalu tiba-tiba muncullah seorang pak tua lagi. Pak tua itu mengatakan, santailah kawan, aku cuma numpang lewat, dan aku juga bukan orang yang mesum, jadi tenanglah. Mendengar itu pun pria itu mengatakan, kalau begitu kau pergilah, karena aku ingin memulihkan diriku dulu. Namun belum selesai pria itu berbicara, pak tua itu pun langsung menghilang dan tiba-tiba muncul di hadapan pria itu. Melihat itu pun pria itu sangat terkejut, karena melihat wajah pak tua itu yang tepat berada di depannya. Lalu pak tua itu pun mengatakan, sepertinya kau memiliki sebuah rahasia kecil ya. Lalu tiba-tiba pak tua itu melompat dan ingin nyerang pria itu seraya dia mengatakan, dari mana kau mendapatkan kekuatan ilahi yang begitu kuatnya ha? Lalu pak tua itu pun langsung menyerang pria itu hingga pria itu terpental mundur ke belakang. Lalu saat mereka ingin melanjutkan pertarungan mereka, tiba-tiba angin berhembus kencang, dan muncul pula beberapa kilatan petir berwarna kuning keemasan. Lalu kita pun diperlihatkan jika ada seseorang yang muncul di tengah-tengah pertarungan mereka. Melihat itu pun pak tua itu sangat terkejut, karena dia tahu jika aura yang dipancarkan dari orang yang sedang melayang di atasnya itu adalah aura dari seseorang yang berada di ranah Divine Transformation. Pak tua itu juga terheran-heran, mengapa ada orang sekuat itu di wilayah ini. Lalu kita pun diperlihatkan perawakan dari orang itu, yang ternyata orang itu adalah Ye Junlin. Melihat Junlin yang menatap ke arahnya, si pak tua itu pun mengatakan, senior silahkan, aku akan menyerahkannya kepadamu, jadi jangan marah, aku akan pergi dulu. Namun sebelum dia sempat mengatakan hal lain, Junlin pun langsung membunuhnya, seraya dia mengatakan, sampah sepertimu tidak pantas untuk hidup. Melihat kekuatan Junlin itu pun, pria itu sangat terkejut dan dia takut jika dia akan menjadi sasaran Junlin selanjutnya. Melihat ranah pria itu berada di ranah Foundation Establishment, Junlin pun memanggil sistem. Dia protes kepada sistem dengan mengatakan, hei sistem, apakah kau berbohong kepadaku? Apakah kau yakin jika dia adalah pemimpin dari sekte Demonic Flame, dan bahkan ranahnya saja hanya berada di ranah Foundation Establishment? Sistem pun membalasnya dengan mengatakan, jika dia tidak berbohong, orang di depannya adalah ketua dari sekte Demonic Flame, dan jika Anda tidak percaya coba aktifkan Eye of Insight Anda sekarang. Mendengar perkataan sistem itu pun, Junlin pun langsung mengaktifkan Eye of Insight-nya untuk melihat informasi dari orang di depannya itu. Setelah melihat informasi dari pria di depannya itu, Junlin pun langsung menghampiri pria itu, seraya dia bergumam di dalam hatinya, dengan mengatakan, jika dia adalah seorang pria. Lalu Junlin juga mengatakan jika penampilan pria ini sangat mirip dengan seorang perempuan, pantas saja semua orang menjadi salah paham dengannya, dan dia juga mengatakan, jika pria ini menjadi muridnya, mungkin saja dia akan bisa mengembangkan diri menjadi seperti seorang jenius. Junlin mengumumkan itu seraya tubuhnya berputar-putar untuk memperhatikan pria itu. Melihat sikap Junlin seperti itu pun, wajah pria itu pun terlihat marah dan geram dengan tingkah laku dari Junlin itu. Lalu Junlin pun dengan wajah bodohnya dia pun menawarkan kepada pria itu, apa pria itu ingin menjadi muridnya. Mendengar itu pun pria itu sangat terkejut dan dia pun mulai bergumam di dalam hati. Dia mengatakan, jika pasti orang di depannya ini mengincar rahasianya, dan dia juga mengatakan jika orang seperti Junlin ini tidak pantas untuk menjadi masternya, bahkan dia juga mengatakan jika orang seperti Junlin itu bahkan menjadi anggota luar sekte apiku, dan dia hanya orang yang berada di ranah Divine Transformation, sungguh orang yang sangat naif. Melihat tatapan dari Hongqian itu, Junlin pun mengatakan, jika dia melihat ekspresi wajah Hongqian seperti setengah hati untuk menjadi muridnya. Sebelum lanjut Mimin akan memberitahu jika kedepannya Mimin akan memanggil pria itu menjadi Hong saja untuk kedepannya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke ceritanya. Mendengar perkataan Junlin itu, Hong pun langsung bergumam di dalam hati. Dia mengatakan, walaupun Junlin tidak pantas untuk menjadi masternya, namun kultivasi Junlin telah berada di atasnya, dan sekarang dia tidak bisa mengalahkannya. Oleh sebab itu mungkin saja jika dia bisa menjadi muridnya, mungkin kultivasi bisa pulih kembali, dan jika itu terjadi dia akan membalikkan keadaannya. Lalu si Hong pun langsung bersujud di hadapan Junlin seraya dia meyakini Junlin bahwa dia tulus ingin menjadi murid Junlin. Ya, walaupun di dalam hatinya dia masih tidak sudi untuk menjadi murid dari Junlin. Melihat si Hong bersujud kepadanya, Junlin pun langsung menerimanya menjadi murid seraya dia mengatakan, bangunlah muridku yang penurut, dan dia juga mengatakan, mulai sekarang dia akan memanggil Hongqian menjadi Xiao Hong. Mendengar itu pun Hong hanya bisa menerima panggilan itu seraya mukanya terlihat sangat kesal.
Melihat ekspresi dari wajah Hong itu, Junlin hanya bisa bergumam di dalam hati seraya dia mengatakan, jika kepura-puraan pria itu terlalu jelas. Namun Junlin tidak menanggapinya, karena dia memiliki pasif skill yang sangat kuat, jadi serangannya ke depannya tidak terlalu berpengaruh baginya. Lalu tiba-tiba notif sistem pun muncul di hadapannya. Sistem mengatakan, selamat kepada Junlin karena telah menyelesaikan tugas, dan sistem juga mengatakan jika Junlin mendapatkan hadiah berupa mode kultivasi otomatis. Melihat itu pun Junlin langsung merasa sangat senang, karena bahkan dia bisa menjadi kuat dengan hanya rebahan saja. Lalu sistem juga menginformasikan, jika Junlin telah memperoleh Heavenly Burial Coffin, yang berisi 108 segel yang akan terbuka sesuai kultivasi dari Junlin. Dan sekarang alat ini berada di tingkat ketiga. Lalu Junlin juga menjelaskan kepada kita jika kultivasi ilahi memiliki beberapa tingkatan, diantaranya adalah Entry, Small Success, Great Success, Perfection, dan Transcendent. Dan pada setiap tahap, kekuatan dan efeknya bisa meningkatkan 10 kali lipat, dan bahkan mungkin bisa 100 kali lipat. Lalu setelah notif sistem itu, muncullah beberapa notif sistem lain yang menyusul, memberikan selamat serta hadiah lainnya. Melihat semua itu Junlin pun terlihat bahagia, dan bahkan dirinya terlihat sangat berbinar-binar. Melihat wajah Junlin yang terlihat bahagia, di sisi lain wajah Hong sangat kesal dan geram dengan Ye Junlin. Setelah itu semua Junlin pun langsung memberikan suatu buku teknik yang bernama 3000 Flame Scripture kepada Hong Qian. Melihat itu pun, Hong pun langsung membungkuk dan berterima kasih seraya dia menerima buku teknik yang diberikan oleh Junlin. Awalnya Hong meremehkan buku teknik yang diberikan oleh Junlin itu, namun setelah dia melihat dan merasakan teknik itu, dia pun langsung terkejut seraya dia mengatakan, jika teknik dalam buku ini sangatlah kuat. Bahkan dia juga mengatakan, jika teknik terkuat di dataran tengah saja tidak ada apa-apanya dengan teknik ini. Lalu kita pun diberitahukan informasi mengenai kategori suatu teknik yang ada di dunia ini, kategorinya diantaranya adalah Mortal, Spirit, Profound, Earth, Heaven, Supreme, Immortal, dan Saint. Lalu Junlin pun bertanya kepada Hong, dia mengatakan, jika dilihat dari wajahmu kau terlihat sangat senang sekali. Lalu Hong pun membalas perkataan itu dengan mengatakan, terima kasih Master atas teknik yang Anda berikan. Lalu saat Hong sedang bergumam di dalam hati, tiba-tiba Junlin pun langsung memberikan suatu pil kepadanya. Melihat pil yang berada di tangan Junlin itu pun, Hong langsung terkejut, karena pil itu adalah salah satu pil langka, dan sangat berharga pula. Dan dia juga mengatakan jika pil itu bernama pil Fire Origin, dan dia sangat terheran-heran mengapa bisa seseorang seperti Junlin mendapatkan pin seberharga ini. Lalu Junlin pun langsung bertanya kepada dia. Junlin mengatakan, Xiao Hong apakah kau punya pertanyaan terkait hadiahmu? Lalu Hong pun membalas dengan mengatakan, saya sangat bersyukur Master telah menerima saya menjadi murid Anda, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Anda. Lalu Junlin pun mengatakan, sudah tidak usah banyak bicara lagi, cepat kau minum pil itu. Mendengar itu pun Hong hanya menurut dan dia pun langsung meminum pil itu. Singkat cerita dia telah berhasil memurnikan pil itu. Lalu Junlin pun tanpa basa-basi lagi, dia pun langsung mengajak Hong Qian untuk pergi kembali ke sekte bersamanya. Mendengar itu pun Hong Qian hanya menurut kepadanya. Lalu sesampainya dia di sekte Profound Heaven, banyak murid-murid dari sekte Profound Heaven yang berkerumun di dekat mereka. Melihat kondisi sekte Junlin, Hong pun bergumam di dalam hati. Dia mengatakan, sekte ini terlalu menyedihkan dibandingkan dengan sekte demonku. Lalu saat Hong sedang bergumam, muncullah para tetua dan ketua Su menghampiri mereka. Ketua Su pun mengatakan, adik junior Ye dari mana saja kau? Lalu Junlin pun memperkenalkan Hong Qian dengan mengatakan, jika Hong Qian ini adalah murid barunya yang dia rekrut secara tidak sengaja. Mendengar itu pun ketua Su dan para tetua lainnya pun itu terkejut. Lalu ada salah satu tetua yang nyeletuk dengan mengatakan, Junior Ye dari mana kau mendapatkan murid secantik itu? Mendengar itu pun Hong pun langsung berada di depan tetua itu, seraya dia mengatakan, jika dia ini adalah seorang laki-laki. Melihat aura dari Hong yang sangat kuat itu pun membuat tetua itu ketakutan dan gemetaran. Melihat itu pun Junlin pun langsung menggeplak kepala Hong, seraya dia mengatakan, Hong kau jangan kurang ajar ke kakak seniorku, dan minta maaflah kepadanya. Mendengar itu pun Hong pun meminta maaf kepada tetua itu, seraya dia sedang menahan emosinya. Lalu Junlin pun meminta izin kepada ketua Su, jika dia ingin pergi ke puncak berkabut untuk menetap bersama Hong Qian. Mendengar itu pun ketua Su langsung mengizinkannya dan mempersilakan mereka untuk pergi juga. Lalu mereka berdua pun langsung pergi menuju ke puncak berkabut.
Sesampainya mereka di puncak berkabut, Junlin pun langsung memperlihatkan tempat yang akan ditinggalin oleh Hong. Seraya dia mengatakan, jika Hong bebas memilih tempat untuk dia tempati di puncak berkabut ini, dan dia juga mengatakan, orang yang lemah adalah orang yang mengeluh, jadi jangan mengeluh dan tetap tinggal di sini, dan ini juga agak kotor jadi bersihkanlah sendiri, dia mengatakan itu seraya dia terbang tinggi meninggalkan Hong di bawah, yang sedang memaki-makinya. Oke guys, segitu saja untuk episode kali ini, dan juga terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya William, pamit undur diri dulu, adios.